gini Des. Panjang kali lebar kamu menjelaskan kepadaku poinnya nggak ada. Kenapa ada orang mau bilang benturin nggak ada? kepalamu kubin terus, Sob? Karena di situ tidak merubah konteksnya juga. Dan tetap tertera di kitab kau bahwa sebenarnya yang meminum air kencing itu ya bukan cuma cerita di abad ke-7 yang ku maksud, tetapi sudah ada di Bibelmu duluan. Oke. Saya jawab. Saya Kayak jawab. gitu. Kalaunya tertera di dalam kitabmu ya, itu adalah sebagai pelajaran, sebagai contoh, apakah sudah kau amalkan? Udahkah kau minum kencing sendiri? Dan udahkah kau minum tai sendiri? Kan kayak gitu. Kenapa diletakkan di kitabmu? Karena kan Jawab kitab ya. itu pengajaran. Ya, Bisa saya jawab? udah aku nanggapin dikit aja. Oke. Baik. Jadi begini Usup ya. Dari bagan cerita yang saya ceritakan tadi, itu bukan sebuah sesuatu yang harus kita laksanakan. Itu adalah menceritakan keadaan bagaimana penduduk negeri Yehuda dikepung sehingga mereka tidak dapat asupan bahan makanan. Contoh Sob, kamu misalnya tinggal di mana? Taruhlah kamu tinggal di Palangkaraya. Bayangin kalau seluruh kota Palangkaraya dikepung, sehingga tidak ada lagi makanan yang masuk ke sana. Maka raja wilayah itu kan dipaksa untuk tunduk, menyerah. Nyerah nggak kamu? Begitu. Nah, ketika mereka diutus ke sana untuk supaya mereka menyerah, mereka mengeluarkan kata-kata makian itu. Sampai kapan kamu berharap-harap lagi kepada raja di Palangkaraya ini yang nggak bisa kalian ngasih sama kalian makan? Keadaan kalian sudah kelaparan sampai makan dan minum kencing kalian. Itu kata makian, Sob. Bukan supaya orang Kristen harus seperti itu. Ini, Muslim. Bukan begitu, Sob. Ini berbeda jauh dengan apa yang dikatakan Muhammad ketika ada orang yang sakit datang kepada dia. Ketika ada seorang sakit datang kepada Muhammad, apa kata Muhammad? Datangilah kandang unta, minumlah air kencing dan susunya. Ini beda konteks, Sob. Betul? Oke, sekarang giliranku. Sekarang saya tanya kepadamu. Betul atau tidak Muhammad nyuruh orang minum air kencing hewan? Makasih Kak Ciki, terima kasih. Buka. Perhatikan ini ya. Dalil mengenai tentang kencing unta yang kau bawa. Ada sejumlah orang dari suku Urainah yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka, bukan memerintahkan Muslim, paham? Ya, untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya dicampur. Hadis riwayat Bukhari. Gak ada dikatakan di situ dicampur. 501. Oke? Ya, kencing dan susunya. Jadi kayak gini deh. Gak ada dikatakan campur. Jadi kayak gini. Tidak ada perintahnya itu kepada seluruh umat Islam. Seperti yang kau katakan dan yang kau framing. Ya. Saya jawab. Jelas di sini Nabi memerintahkan hanya kepada yang datang, yaitu suku Urainah. Hanya untuk orang itu saja dan hanya pada saat itu saja kegunaannya. Artinya apa? Artinya masalah kencing unta itu bukan untuk jadi ajaran umat Islam keseluruhan di seluruh dunia. Enggak. Kayak gitu, bukan seluruh dunia. Coba, sekarang kalau kamu mengatakan bahwa umat Islam harus minum kencing unta, kata kamu. Tolong datangkan sama aku dalilnya. Umat Islam diperintahkan minum kencing unta. Ayo. Baik. Saya tangkap ya, Sob ya. Baik. Jadi begini, Sob. Pertama-tama, kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah yang diperintahkan Muhammad bukan kepada orang Muslim. Saya mau tanya dulu nih. Itu kan dikatakan kepada suku Ukel dan suku Urana, betul?
Apakah Muhammad ingin melecehkan suku itu, Puak itu? Nggak ada hubungannya, nggak ada konteksnya. Oke, pertanyaan saya, kan apa yang diperbuat oleh Muhammad menjadi sebuah dalil, menjadi sebuah rujukan, menjadi sebuah hukum, betul nggak? Oh, tidak mesti menjadi sebuah hukum untuk semua muslim. Hadis itu ada hadis yang diterapkan pada saat di zaman Nabi saja. Ya, contoh Nabi setiap malam sholat. Bukan, Itu bukan. tidak Jangan menjadi jangan kewajiban melebar muslim. kemana-mana. Jangan melebar. Kayak Ini, itu Sob. Sorry, juga Sob. maksudku. Maksud saya begini. Bentar, Des. Ketika Muhammad menyuruh orang-orang tersebut yang sakit tersebut untuk minum kencing onta, itu niatan Muhammad melecehkan mereka atau betul-betul ingin membantu mereka? Nggak ada niat melecehkan di situ. Oke, berarti artinya itu niatan yang baik, betul? Ya betul, untuk Nah, kalau niatan yang baik, berarti itu menjadi sumber rujukan hukum, betul nggak? Kalau menjadi sumber rujukan hukum, itu harus ada yang menjelaskan, lalu juga harus ada yang memerintahkan. Sunnah makruh. Oke, baik. Kita ambil saja contohnya. Contohnya. Maka perintah itu tidaklah berhubungan dengan agamanya. Perintah itu adalah berhubungan dengan kesehatan, betul? Salah. Oke, yang datang kepada mereka tidak disebutkan mereka itu muslim atau bukan muslim, betul? Iya. Mereka waktu itu sedang Jujur sakit. dong. Nah, gitu terus. Oke. Dan ketika mereka sedang sakit, Muhammad memberikan solusi. Pertanyaannya, apakah menurut Yusuf Muhammad seorang yang rasis? Kalau bukan muslim maka obatnya kencing onta, kalau muslim obatnya bukan kencing onta. Coba jawab dulu. Enggak, bukan seperti itu. Artinya Muhammad tidak memandang agamanya, betul? Tidak urusan rasis itu, enggak, bukan. Itu Maksudnya hadis begini. tentang pengobatan. Oke, pengobatan ini berlaku kepada semua orang, tidak muslim, Kristen, Untuk dan lain dia sebagainya, aja. betul? Bagaimana? Untuk dia yang datang. Iya, dia yang datang itu kan rujukan kepada orang-orang yang nanti sesudahnya. Iya. Lalu perintah untuk muslimnya mana? Oke, berarti kesimpulannya bahwa menurut Yusuf PI, Muhammad seorang yang rasis. Kalau orang Bukan non-muslim, gitu. Enggak. terus kenapa Yusuf PI harus mengatakan mana yang muslim? Kesimpulannya ya Dis ya, artinya perintah minum kencing unta itu hadis yang dipakai saat itu juga, saat itu saja, dan untuk orang itu saja, untuk suku itu saja, dan juga ya perhatikan tidak diperintahkan ke seluruh muslim. Baik, saya akan tanggapi. Datangkan Baik. dalilnya samaku kalau diperintahkan, hai umat Islam. Hai Baik. umat Islam, minumlah kencing unta kata Nabi Baik. Muhammad. Mana itu? Saya tunjukkan hadis yang sejenis ya. Ini artinya Uncu PI ini ingin menutup-nutupi bahwa atau ingin memutus bahwa oh itu nggak berlaku, itu hanya untuk orang itu saja. Baik. Saya tunjukkan sebuah hadis yang mengatakan begini. Anda pasti tahu hadis ini, Sob. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul? Ya betul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, betul. Oke, adakah di hadis itu dikatakan kepada orang-orang yang sesudah orang itu atau hanya kepada orang itu saja? Nah, itu hadis penjelasannya dari ayat Al-Quran yang mana? Hadis itu berbicara ketika Muhammad berkata kepada orang yang ada di situ dengan kata-kata sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Berarti Yes. menurut senang Sob. Berarti menurut logika Yusuf PI, karena Muhammad hanya berkata kepada orang itu, artinya perintah sholat seperti Muhammad itu hanya kepada orang itu saja, bukan kepada muslim yang lain. Des, perintah sholat itu ya
hadisnya bukan Nabi Muhammad yang memerintahkan, tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, tetapi Quran kan surah tata Al-Baqarah caranya kan ayat tidak tahu. 100. Saat berbicara tentang Islam dan Kristen, banyak orang langsung membayangkan perdebatan. Padahal jika dibahas dengan tenang, ada banyak hal menarik yang bisa dipelajari dari keduanya. Islam dan Kristen merupakan dua agama besar yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh luas di berbagai negara. Keduanya berkembang di lingkungan budaya yang berbeda, sehingga memiliki tradisi dan cara ibadah juga yang tidak sama. Video ini dibuat bukan untuk membandingkan mana yang paling benar. Tujuannya adalah mengenal berbagai fakta, tradisi, dan kebiasaan yang membuat kedua agama ini menjadi unik. Semakin banyak memahami perbedaan, semakin mudah juga kita melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Kristen lebih dulu berkembang di wilayah Romawi sebelum akhirnya menyebar ke Eropa dan Amerika, sedangkan Islam berkembang dari Jazirah Arab lalu meluas ke Asia, Afrika, hingga berbagai belahan dunia lainnya. Dalam perjalanan sejarah, kedua agama memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat mulai dari sistem pendidikan, seni, budaya, hingga kehidupan sosial. Karena itu, pengaruh Islam dan Kristen tidak hanya terlihat di tempat ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat dunia. Menurut berbagai penelitian internasional, Islam dan Kristen menjadi dua agama dengan jumlah pemeluk terbesar di dunia. Kristen memiliki pengikut yang sangat besar di Eropa, Amerika, dan sebagian Afrika. Sementara Islam banyak berkembang di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Perkembangan keduanya terus berjalan hingga sekarang, terutama karena pertumbuhan penduduk dan penyebaran informasi yang semakin cepat. Masjid dan gereja memiliki bentuk yang sangat berbeda. Masjid biasanya memiliki kubah, menara, dan ruangan luas untuk sholat berjamaah, sedangkan gereja memiliki bangku, alat musik, dan ruang ibadah yang disesuaikan dengan tradisi kebaktian. Walaupun berbeda bentuk, keduanya sama-sama menjadi tempat berkumpul, berdoa, dan mempererat hubungan antar umat. Dalam Islam, ibadah dilakukan dengan aturan waktu tertentu. Umat Islam melaksanakan sholat, puasa, dan kegiatan keagamaan lainnya sebagai bagian dari rutinitas hidup. Sedangkan dalam Kristen, kegiatan ibadah lebih banyak dilakukan melalui kebaktian, pujian, doa bersama, dan pelayanan gereja. Cara pelaksanaannya memang berbeda, namun tujuan utamanya tetap sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap agama memiliki tradisi yang khas. Dalam Islam, Ramadan menjadi bulan penting identik dengan puasa dan peningkatan ibadah. Sementara umat Kristen memiliki momen besar seperti Natal dan Paskah. Tradisi tersebut biasanya menjadi waktu berkumpul bersama keluarga dan pererat hubungan sosial. Dalam sejarah dunia, ilmuwan Muslim pernah memberikan kontribusi besar dalam bidang matematika, obat-obatan, dan astronomi. Di sisi lain, dunia Kristen juga memiliki banyak tokoh penting dalam perkembangan pendidikan, sains, dan seni. Hal ini menunjukkan bahwa agama juga memiliki hubungan dengan perkembangan peradaban manusia. Baik komunitas Islam maupun Kristen banyak terlibat dalam kegiatan sosial. Membangun sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai program bantuan masyarakat. Di beberapa tempat, komunitas lintas agama bahkan bekerja sama dalam membantu korban bencana dan kegiatan sosial lainnya. Sekarang, pembahasan agama semakin mudah ditemukan di internet. Ceramah, podcast, dan video diskusi bisa ditonton kapan saja. Namun,
Karena informasi tersebar sangat cepat, masyarakat juga perlu berhati-hati agar tidak mudah percaya pada potongan informasi yang belum jelas sumbernya. Dalam Islam, bahasa Arab menjadi bagian penting karena digunakan dalam Al-Quran dan Salat. Sedangkan dalam Kristen Alkitab sudah diterjemahkan ke banyak bahasa sehingga lebih mudah dipahami masyarakat di berbagai negara. Hal ini menjadi salah satu perbedaan menarik dalam penyebaran ajaran. Perkembangan agama juga mengaruhi seni dan budaya. Dalam Kristen, kaligrafi dan pola geometris berkembang menjadi ciri khas seni religius. Sedangkan dalam tradisi Kristen, lukisan, musik gereja, dan bangunan klasik menjadi bagian penting dalam sejarah seni. Di banyak negara, umat Islam dan Kristen hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka belajar di sekolah yang sama, bekerja bersama, dan saling membantu di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan keyakinan tidak selalu menjadi penghalang untuk hidup rukun. Perbedaan memang tidak bisa dihindari, namun cara menyikapinya sangat menentukan hubungan antar manusia. Jika diskusi dilakukan dengan tenang dan penuh rasa hormat, perbedaan justru bisa menjadi sarana untuk belajar memahami sudut pandang orang lain. Ada 20 fakta menarik di dalam Islam dan Kristen. Islam dan Kristen merupakan dua agama terbesar di dunia. Yang kedua, banyak negara memiliki bangunan masjid dan gereja bersejarah. Yang ketiga, kota Yerusalem memiliki nilai penting bagi kedua agama. Yang keempat, tradisi puasa dikenal dalam Islam maupun Kristen. Yang kelima, banyak kegiatan amal dilakukan komunitas agama. Yang ketujuh, Ramadan dan Natal menjadi momen besar yang dikenal dunia. Yang kedelapan, kaligrafi berkembang pesat dalam budaya Islam. Yang kesembilan, musik rohani menjadi bagian penting dalam tradisi Kristen. Yang kesepuluh, banyak universitas tua memiliki hubungan sejarah dengan agama. Yang kesebelas, teknologi membuat pembelajaran agama semakin mudah. Yang kedua belas, banyak konten agama populer di media sosial. Yang kedua belas, dialog lintas agama semakin sering dilakukan. Yang ketiga belas, masjid dan gereja sering menjadi pusat kegiatan sosial. Yang keempat belas, banyak ilmuwan terkenal berasal dari peradaban Islam dan Kristen. Yang kelima belas, kedua agama memiliki pengaruh besar terhadap budaya dunia. Yang keenam belas, banyak tradisi keluarga dipengaruhi oleh nilai agama. Yang ketujuh belas, umat Islam beribadah menghadap Ka'bah saat sholat. Yang ke-18, gereja menjadi tempat kebaktian dan pelayanan masyarakat. Yang ke-19, banyak masyarakat berbeda agama hidup berdampingan dengan damai. Sikap saling menghormati sangat penting dalam kehidupan yang beragama. Perbedaan antara Islam dan Kristen memang nyata dan dapat dilihat dari banyak sisi, mulai dari tradisi, ibadah, hingga sejarah perkembangannya. Namun di balik semua itu, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama dalam mengajarkan manusia untuk hidup lebih baik. Dengan sikap yang terbuka dan saling menghormati, perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk bermusuhan. Justru bisa menjadi kesempatan untuk belajar memahami satu sama lain. Saat orang mendengar pembahasan tentang Islam dan Kristen, banyak yang langsung membayangkan perdebatan panjang. Padahal sebenarnya ada banyak sisi menarik yang bisa dipelajari tanpa harus saling menjatuhkan.